Halo semuanya, selamat pagi. Karena di sini pagi ya. Jadi hari ini aku mau bikin video untuk struct-nya ya kan kemarin tuh sebenarnya mau aku kasih materi struct, cuman waktunya nggak cukup. Oh ya, by the way hari ini aku on cam ya, nggak apa-apa karena ini mungkin video terakhir. Di sini kita juga ditemani sama William. Will, say hi dulu nggak sih? Ah, Hai ya. Bahasa bahasa ini bahasa villager. ah, Jadi kalau William teriak-teriak gitu, ya dia lagi stres. Mana mana aku mau ngapain tadi? Oh iya. Ya, kita mungkin langsung aja kita pastikan strak. Kalian juga udah dapat strak di ini kan di Pak Adi kan. Kita mungkin kayak ya nyoba-nyoba aja CRUD pakai strak. Udah pada tahu CRUD kan? Di SPD pastinya juga ada. CRUD itu create, read, update, sama delete. Create itu ya kan kalian biasanya kalau dikasih tugas kan udah menerapkan create read tuh, membuat dan juga membaca. Nah, kali ini kita bakal tambahkan update sama delete. Cuman pakai struct. Nah, struct itu apa, teman-teman? Struct itu simbolnya dia mirip sama array ya. Kalau bedanya kalau array kan dia cuman untuk menyimpan data yang tipe datanya itu sama. Walaupun dia bisa di stack ditumpuk ya, datanya bisa lebih dari satu. Kalau struct ini, ibaratnya kamu tuh ada kotak besar yang isinya itu kotak-kotak kecil. Tipe datanya beda, nggak masalah. Jadi kalian tuh mengelompokkan beberapa variabel tipe datanya beda-beda menjadi satu. Contoh, kita mungkin langsung aja ya praktek. Caranya kalau struct itu, gini, kalian panggil aja struct, terus kalian kasih namanya apa. Contohnya, Will, apa, mau bikin apa ini, Will? buku. Buku. Kita ada topik buku nggak sih? Ada perpustakaan loh kita. Oh, nggak jadi. Ini aja, kamar. Kamar isinya apa kamar? Hmm, hotel. Project kita. Ya, project hotel. Hotel pokoknya. Hotel. Hotel isinya apa? Hotel isinya apa? Kamar bagaimana? Di kamar sama kamar gitu ya, contoh ya. Struct hotel mungkin. Nah, kita satu aja, bikin status struct aja. Kalau biasanya kan di TR kalian tuh kalau misalkan kalian mau pakai struct itu umumnya pakai dua struct minimal. Biasanya ya, kalau misalkan kalian bikin contoh perpustakaan, kalian pasti akan ada struct perpustakaan itu satu. Terus kedua ada struct buku. Terus kalau misalkan kalian mau tambahin struct pelanggan juga bisa sih. Ya itu tergantung kalian eksekusinya kayak gimana. Mungkin contoh ini kita ada dulu struct. Kita di dalamnya bisa kita kasihkan variabel apapun terserah. Contoh di sini int ID kamar. Ini sama satu lagi char apa ya? Nama kamar mungkin. Kamar, nama kamar. Kita kasih batasan 50 mungkin. Nah, ini struct hotel udah ada teman-teman. Ini hanya aku besar. Nah, terus cara kita panggilnya gimana? Kita tuh tinggal pakai aja struct, kita panggil tadi, dan habis kita bikin hotel. Ini tuh kerjanya kayak variabel ya. Jadi kayak kalian itu ngebikin variabel, variabel baru gitu kan, template lah, kayak blueprint, template variabel dengan variabel yang kalian bikin tadi kayak kamu bikin variabel baru yang isinya tuh udah ada ini, ada integer, ID kamar, ada char, nama kamar. Nah, intinya ada dua data ini lah, ada integer sama ada string. Namanya terserah, mungkin HTML aja, biar lebih gampang. Terus kalian kasih maksimalnya berapa, maksimal data yang ditampung oleh si HTL ini. Ingat, bukan bukan hotelnya ini ya, tapi HTL ini. Mungkin kita kasih 100. Datanya bisa ditumpuk sampai 100. Ini kayak kalian bikin array biasa lah. Nah, enaknya struct itu gini teman-teman. Kalian bisa panggil lagi hotel. Tadi kan mungkin HTL ini motel mungkin gini. Ini juga bisa ya, kayak gini. Nah, isinya sama. Ini isinya bakalan
diisi sama ini, integer sama string, sama aja. Cuman bedanya pemanggilnya sekarang motel. Kalau yang satunya HTL. Ini isinya pastinya kepisah ya. Cuman template-nya sama. Nah, ini bisa dipakai berulang-ulang ya, namanya struct gitu. Makanya bisa dibilang juga kayak bikin tipe data baru lah ya. Contoh ini aja. Ini doang sih kalau untuk bikin struct ya. Memang mungkin kalau misal mau CRUD, cara paling gampang itu kayak kita ngasih variabel baru supaya tanda kayak ada berapa data sih di struct kita gitu. Mungkin gini, ente total data atau mungkin ini jangan HTL deh, kamar gitu. Kan di sini ini kamar semuanya di kamar. Dengan map. Yes. Kita kan mau bikin CRUD create, update, dan juga delete. Pertama kita bikin create dulu. Void apa ya? Add kamar. Hmm, apa ya? Ada one ID sama char nama. Ini mungkin aku bikin logiknya aja ya, kayak function untuk isi logiknya gampang aja. Kalau enter ya, kalian tinggal pakai aja. Ini kan hmm, function udah ada parameternya. Kita tinggal ambil dari parameter yang nanti bakal dilempar. Contohnya. Oh iya bener. Kalau buat nampilin struct, aku rasa kalian udah pada bisa ya, Kak. Jadi nggak usah dipraktekin di sini. Kita lebih fokus ke CRUD-nya aja. Langsung aja kita panggil kamar. Jerat. Totalnya berapa? Nol. Nggak nol. Total. Dengan titik, kita panggil mau yang kita panggil apa yang ID-nya atau yang ID-nya sama dengan ID. Ya, terus oh ya yang satunya ini karena dia itu string, kita nggak bisa pakai cara yang sama tuh. Kita harus pakai dari string itu ada yang namanya strcpy atau string copy. Caranya gimana? Kalian harus input lagi begini namanya string.h. Tuh. Nah, cara pakainya gimana ya? Tinggal tulis aja strcpy. Oke. Terus data yang pengen kalian taruh ke dalamnya atau kalian pengen masukkan ke dalamnya itu variabelnya apa gitu. Karena kita mau masukkan ke dalam chart nama, jadi kita panggil dulu eh, terus indeks keberapa kan belum ada isinya ya masih nol sebenarnya kita pakai ini indeks total titik nama kamar nama nama ya gini ini udah selesai jadi variabel nama ini bakal di copy terus dimasukkan ke dalam struct kamar dengan ID total kalau 0 berarti ID-nya sorry indeksnya 0 atau indeks pertama jangan lupa total plus plus yes untuk aja ya ini untuk add struct ya masukkan data ke dalam struct read-nya kurang lebih begini cuman kan ini pakai parameter ya jadi kita harus pemanggilnya nanti harus punya datanya dulu atau kita harus inputannya di pemanggilnya nanti hmm. Gimana ya oke contoh ya ini kita tinggal datang kalau misalkan kalian mau ngisi langsung tanpa harus input dulu bisa intinya mungkin jadi betul kosong 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 jadinya mungkin 123 satu nol satu mungkin terus nama kamarnya kamar kamar William gitu nah, kamarnya William tumben William diam aja Will Ntar ya. lagi sibuk sepertinya lagi out kamar 1002
ID-nya jangan sama ya teman-teman. Karena ya masa ID-nya sama, nggak boleh dong. Primary key kalau misalkan di SBD kan nanti dimarahin Imam sama Mas Cornel. Aduh. Terus apa ya? Kamarnya William kedua atau ini bakal udah masuk teman-teman. Mungkin kita bakal bikin lagi itu untuk tampil dulu ya void apa ya namanya ya? Void tampil bisa tampil sih. Read soal Inggris-Inggris biar biar keren dikit gitu kan pakai bahasa Inggris. Caranya gimana? Ya kita pakai for aja. Oh ada forest kah? Hmm. Loh Will, DC ada forest? Baru tahu? For each. Bukannya nggak Ada bisa kan? ya? DC ya? Aku. Aku nggak bisa. Sama loh. Wow. For each Wow, tuh bisa kalau for each. Oke ini. for each. Nah, jelasin for each tuh. Oke, boleh, boleh, boleh. Tapi ini beneran bisa kan? Atau di aku doang nih bisa nih? Gak mungkin lah ya. Oke. For each tuh setahu aku cuma bisa buat yang website-website gitu loh. Nggak, dia Kayak PHP. ya Java itu bisa for each. Ya aku pernah nyari, katanya C itu nggak dukung for each. Ntar deh, coba kita cari. Apakah C mendukung for each? Tidak, bahasa pemrograman C tidak mendukung for each. Terus kenapa ini bisa? Oke, aku mungkin jelasin ya for each itu tuh ibarat kita perulangan, tapi eh, sebanyak apa? Sebanyak berdasarkan data dari suatu array. Ya, array-nya itu bisa apa aja ya, teman. Kayak ini kalau ini pakai struct ini harusnya bisa, harusnya bisa. Tapi coba dulu deh. Aku cari di Google katanya C itu nggak bisa for each. Cuman coba deh, coba pakai apa sih? Printf ya. Printf persen D apa ya? ID persen D ini. Oh jangan lupa ini selesai, selesai. Jadi kita panggil kamar. Oh enggak, sorry. Kita panggilnya kamar satu aja. Kamar satu dot kamar satu dot ID kan. Aku lupa kalau aku pakai Intellect kan. Kita copy aja teman-teman biar cepat. Apa kita copy paste ID terus mana? Ya, teman-teman pakainya S string kamar satu ID kamar jadi kamar. Coba aku soal bisa nggak? Coba aku jalankan. Error di 18. Oh, nggak bisa, Will. Scam. Ternyata nggak bisa for each. Benar. Oh, ternyata nggak bisa for each. Siapa, Oh, ya udah. siapa yang bilang bisa for each tuh? Ini di Intellect ada tulisan for each. Jir, kaget aku kan. Loh, mau bisa for each. Scam. Scam ternyata teman-teman. Aduh, kecewa. Kayaknya scam. Saya via code aja. Code Sales biasa is via code. ya. Kita pakai perulangan biasa aja teman-teman. Ternyata nggak bisa for each. Ini total. Terus I plus plus. Kenapa total? Karena total ini udah ngasih tahu ada berapa total kamar yang kita punya sekarang, teman. Jadi kita langsung panggil totalnya. Nah, kenapa nggak bisa? Karena array pakai I. Yo. Nah, jadi gini perulangan ya teman-teman.
I sama dengan 0, bila I itu lebih kecil dari total kamar yang kita punya sekarang I plus plus. Bakal diulangin terus. Nah, cara nampilinnya kan tinggal kita panggil struct yang bukan yang hotel ya teman-teman, tapi yang kita deklarasikan di sini kamarnya. Struct kamar I itu untuk dari ini ya, dari pulangan. Jadi kita bakal dari indeks 0 sampai indeks maksimal dari totalnya. Atau bisa dibilang total min 1. Terus titik ini ID kamar kita berarti mau nunjukin dari ID kamarnya. Kalau ini dari nama kamarnya gitu. Coba kita jalankan, bisa nggak sih? Duar, bisa nih ID 1001 kamar William aja. Kurang rapi sih. Ini tak hilang aja di sini. Nah, lah rapi-rapi. Nah, kurang lebih gitu untuk read-nya ya, atau untuk show-nya ya. Soal. Oke, kita lanjutkan dulu untuk void add kamar. Atau mungkin kasih menu gitu, kasih menu mungkin ya. Boleh. Yang lebih rapi. Void menu. Ini BTW lama banget Will, udah jam 3:30. Anjay. Apa-apa. Kayaknya Karena aku nggak tidur 2 hari. 2 hari ya. Sama aku juga kemarin tidur. Kemarin. Iya betul. Enggak, kemarin ding bener. Kemarin Kenapa aku tadi? tidur jam 4. Kenapa tadi? Kemarin. Udah error Jir, udah jam 4. Sorry. Print Ya F ampun. apa? Menu kamar. Jelek banget ya menu kamar itu. Siapa sih yang ide bikin kamar nih? 1, tambah kamar. 2, lihat semua kamar. 3, apa ya? Read, update, edit, kamar. Ini masalah kayak apa Sweetcast gini nggak usah dijelasin ya teman-teman. Udah pada paham lah ya pastinya lah ya. Terus dijual hapus kan. Terus mungkin satu lagi print F. 5 exit untuk keluar. Oke. Terus lagi pilihan Anda. Nah, ini apa yang kurang? Ya betul, belum. Aku lupa nggak ngasih slash n. Itu harus di slash n. Kebaikan Python ya. Oh iya, di Python nggak usah gitu. Apa ini? Oh ya, jangan lupa ACC GitHub sama Git clone. Apa kamu ada something nggak ya? Aku nggak santai aku. Bisa Aku buatin patch. Terus admin sama kasir. oh, masih Bentar belum kupus. belum ya. Cek, bentar malah jadi lihat GitHubnya William ke distract. Lanjut. Emang jelek banget nih ke distract nih William bikin ke distract. Lah, kok nyalakin aku? Nah, oh iya sampai lupa kan nggak pakai perulangan. Wah, William ini parah. Well, nah, tidak sama dengan 5. Nah, ini kita masukkan ke dalam. Nice. Terus pakai switch case. Switch pilihan. Oh, kita ini dulu deh. Poin satu, function satu lagi itu tambah ini isinya enter kok name deh enter ID link dulu ya. Nah, kita tinggal printf masukkan ID
masukkan nama. Nah, kita panggil tegaskan aja biasa. Sende, ID, dan ID. Nah, ini ada spesial teman-teman. Scan-nya. Ini ada yang spesial teman-teman. Kalau misalkan kalian mau input nama, terus inputnya itu ada spasinya. Kalau itu nggak bisa pakai scanf percentage. Karena dia tidak menyimpan spasi teman-teman. Contoh kalian tulis William Kopling gitu. Nah, ini nanti yang bakal masuk cuman Williamnya aja. Koplingnya nggak bakal masuk kalau misalkan pakai scanf biasa. Karena terpisah oleh spasi. Terus caranya gimana ya kalau misalkan aku mau inputan tapi bisa spasi, pertama kamu bisa pakai gets terus variabel apa yang kamu masuk itu apa. Cuman aku nggak saranin dan emang nggak disarankan juga pakai gets karena ini tuh berbahaya. Dia itu nggak bisa dikasih batasan kayak ini kan kita kasih batasan 50 karakter. Nah, kalau pakai gets itu bisa jadi kalian tuh masukin di atas 50. Nah, kalau kalian masukin di atas 50, apa yang terjadi? Variabelnya overload teman-teman. Dia nggak bisa nampung di atas 50, tapi kamu paksa dia buat bisa nampung di atas 50. Hasilnya apa? Biasanya programnya langsung nge-crash. Jadi, contohnya pakai fgets. Bedanya apa? Karena di fgets ini kalian bisa kasih dia batasan teman-teman. Contohnya ini. Ngomong, nama ini variabelnya ya, itu dimasukkan ke dalam nama variabel nama. Terus kamu pakai len strlen strlen ini itu untuk tahu panjangnya itu berapa sih gitu. Ya walaupun kita tahu panjangnya 50, cuman siapa tahu kalau misalkan besok-besok kepake yang kita nggak tahu nih panjang ininya ada berapa gitu. Kita bisa pakai strlen seperti ini. Nah, ini biasanya bakal error. Kenapa? Karena dari scanf biasa terus pindah ke fgs biasanya kita harus pakai getchar. Yuk, gini. Di situ kita panggil add kamar. Add kamar isinya berarti ada ID sama nama. Terus printf. Kamar berhasil ditambahkan. Ting 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 ting. Kayak S1 tambah cek break S2 S2 itu melihat ya tapi soal jangan lupa dikasih break ya teman-teman. Break ya ini malah tulis di biru aja orang banget. S3 S3 itu di kamar sebentar kita coba dulu nih bisa nggak sih add-nya atau atau add-nya malah error. Oh iya lupa nggak dihapus ini kita harus dulu aja soal di sini. Terus kita pakai nah nih lihat tiba-tiba pilihan Anda di sebentar pilihan Anda. Oh lah belum di ini belum di scanf ternyata lupa anjir. Pilihan nah, pilihan Anda mungkin kita lihat semua kamar nah keluar semua terus tambah kamar masukkan ID ID-nya 1003 mungkin masukkan nama William
oli samping. Nomor Enggak, berhasil namanya ditambahkan. jangan aku terus. Kurang rapi sih ini, kita bisa rapikan habis ini. Ini coba Ya, kita ganti. Lihat semua nih. Nah, nih ID 11003. Sebentar, ini kenapa ada ID tidak jelas di sini, teman-teman? Ini ada. Mungkin kita masukinnya kebanyakan atau bentar. Masukkan ID 23. Oh iya betul, masukkan ID 23. Coba. Kita, aduh, ini nggak rapi banget. Kita tuh bisa nge-clear terminal pakai ini, teman-teman. Load, include, nah, stdelete, udah. Mungkin bakal bikin void baru, function baru, void clear ya. Jelas. Kalian pakai yang namanya sistem ketik CLS. Ini untuk Windows pakai CLS. Kalau untuk Linux atau Mac pakai oh, jadi di menu kita tinggal di, harusnya ini lebih rapi teman-teman. Oh lupa nggak kita ini. Kita bisa kejar atau kita bisa pakai sistem pause juga bisa, teman-teman. Kejar itu menunggu kita inputan enter itu untuk kejar, atau sistem pause itu bakal nge-pause program kita untuk sementara waktu. Sampai kapan? Sampai kita lakukan enter sama aja sih. Tapi sebenarnya sistem pause ini nggak direkomendasikan karena kan eh, apa ya? Nggak semua device support gitu ya. Cuma ya udahlah. Nah, Windows itu pasti support sistem pause. Ya semua kamar nih. Ya. Satu kosong dah. kosong empat. Bentar ya, bentar. Wow, ini mungkin. Tambahin der. Apa? Kenapa? Oh, ini aja. Kenapa, Will? Yang sistem power sistem CLS gitu-gitu, filernya di terminal. Nggak Hmm. bisa sembarang compiler. Kalau Oh iya, kalian pakai betul, VS betul. Code, Betul, teman-teman. cari aja. Nah, kalau kalian pakai VS Code, cari aja extension compileran. Compile apa? Compile ya Pembalap. ampun. Nah, Nah, ya, apa di itu? nah cari aja compileran. Ketikin der. Compileran. Nih, mungkin ini aku lagi buka VS Code juga. Langsung aja di apa tadi namanya? Compileran. Compile run. Oh ini ya, C or C++ Nah, compile run ya. Nah, nah itu extension yang sama persis kayak terminal kalian, CMD kalian. Jadi nggak bakal aneh-aneh lah, nggak bakal rusak lah, error. oke. Itu aja. Oke, itu yang Lanjut. pakai VS Code, kalian silahkan install compiler run. Tapi aku yakin kan nggak bakal pada pakai compileran juga karena kan kalian pakai Dev C++ ya. Dan Dev C++ itu pakainya langsung command prompt. Jadi kalian nggak harus mikirin yang kayak gini sih. Cuman bener kata William kalau misalkan pakai VS Code, kalian install ini ya, C or C++ compileran. Sebenarnya CLS tuh kayak ini kan. Kalian ngetik CLS terus kalian enter gitu. Langsung bersih. Kalau ada yang pakai Linux atau enggak Mac, Hmm, clear, clear namanya clear, betul. Ini clear. clear. Nah, udah ditulis di atas tadi. Linux
Dan Oke, tadi ada bug. Apa bugnya? Hmm. Hmm. Atau mungkin ini ya. Oh, sorry teman-teman, aku lupa. STRLAN itu dia ngecek ini tuh panjangnya seberapa. Jadi kita mungkin string length. lagi pakai yes, pakai length, eh pakainya itu length, oh bukan length ya, length itu di Java maksud. Saya Kan pakainya Java. size of, nah, oh STRLAN itu dia untuk ngecek ini tuh eh, ada berapa char di dalamnya yang udah ada. Tapi kan di sini belum ada isinya, makanya kita mau masukin. Jadi tadi mungkin backnya dari situ. Kita coba cek lagi, tambah masukkan ID 1003 gitu. Namanya William lagi. Ganti. Hei, Nah, sudah nggak ngebug. Gila, mantap. Nah, apa Will? Kamu biar terkenal Will. Nah, berarti ini read sudah selesai teman-teman. Tinggal update sama delete. Berapa menit sih ini videonya? Ya lama deh. Oke, kita ke void edit dulu. Nah, kita bikin void edit teman-teman. Aku sebelumnya aku mau bikin satu int search search index gitu atau kita search by index, tinggal int by id gitu kan. Jadi search by index ini gimana ya? Simpelnya dia itu kita bakal nyari tahu data yang kita cari itu dia ada di indeks berapa gitu. Fungsinya buat apa? Biar waktu kita mau edit atau kita mau hapus itu gampang, langsung kita udah tahu nih indeksnya di sini gitu. Nah, lebih bagusnya lagi kalau misalkan kita bikin fungsinya terpisah kayak gini, kita tuh bisa reusable teman-teman. Kita bisa pakai ini berkali-kali waktu. Mungkin kita mau nyari satu kamar tertentu gitu kan, dengan mungkin dengan ID atau dengan namanya gitu. Ya itu tinggal panggil aja nih search by index, Pak, gitu. Harus ngoding logikanya berkali-kali gitu. Nah, itu kayak gimana ya? Will, mau search by ID atau by nama? nama. Menyusahkan aja kamu nih. Ya udah, by nama teman-teman. Dah, Cari nanya nama nih. Enggak, lebih gini maksudku kan kalau by nama kan namanya harus sama persis. Namanya aneh-aneh nih, William apa tadi? William, ya, Mar William. Jadi kita ngeceknya itu tinggal kita pakai for loop dulu teman-teman. Kayak biasa, INTI sama dengan 0, I lebih kecil daripada total total kamar yang kita punya, I plus plus. Dan terus kita tinggal cek dulu aja. Jadi kayak indeksnya yang di sini, dot, mana yang kita cek mau namanya, nama kamar. Oh, gini. Kita baca lagi Pak if. If kamar itu sama dengan nama, variabel nama, maka return i. Else, kok aja di sini. Kalau ada, terus di sini return satu. Aku pakai return satu ini untuk nandain aja kalau misalkan returnnya min satu itu berarti tidak ditemukan. Gitu. Coba kita ke. Sebenarnya ini selain kalian pakai sama dengan, kalian tuh bisa pakai strcmp atau str compare teman-teman. Jadi itu ngecek apakah di apa namanya dicek apakah hasilnya itu sama atau enggak. Contohnya gini deh, langsung kita ketikkan str.
CMP. Nah, str CMP string pertamanya kita pakai apa tadi? Ini buat nama sama dengan iya, ini kenapa sama dengan 0? Karena strcmp itu returnnya bakalan integer, teman. Jadi kalau misalkan dia itu 0, berarti itu sama persis. Kalau misalkan hasilnya nggak 0, kayak mungkin 20 atau berapapun, atau bahkan minus, itu berarti string yang kita bandingkan itu nggak sama. Banyak gitu. Hmm. Nah, semoga semoga benar nih sama dengan ini. Udah lama nggak pakai bahasa sih, teman. Terus baru kita void editor data. Hmm. Kita simpan dulu ya, jar. Terus kita eh, printf masukkan nama yang dia itu. Nggak usah ini aja, masukkan nama langsung. Slash n. Ingat ya, kalau habis inputan biasa sih pakai gecar dulu sebelum kalian pakai ini, sebelum kalian pakai si tadi di bawah. Mana ya? Sebelum kalian pakai fgets, ini copy aja karena sama persis tentang. Terus baru kita bikin ending data aja sama dengan source by index. Nah, dia if index lebih kecil dari 0, kan dia min 1, print data tidak ditemukan itu. Bentar. Sistem nah, return kita kembali ke pemain. Tapi kalau dia ditemukan atau kalau dia itu enggak di bawah 0 atau itu dia ditemukan, kita tinggal hmm, ya gini aja deh. Masukkan di baru. Atau enggak kita bikin sudah masukkan yang baru. Biar ID-nya itu enggak terganti lah. Karena kan ID penting. Tapi kalau mau diedit ID-nya juga nggak apa-apa sih. Kita kita langsung masukkan aja di sini. Karena kita udah tahu ID-nya berapa, kita tinggal langsung. Kita pakai kamar stress index dot 6 kamar. Ya, ya otomatis tergantung. Kita berhasil. Tapi kalau misalkan kalian ID-nya mau diganti, ikutan diganti ya segini teman-teman. Baik, F biasa, simple, dan ID index dot ID kamera bisa dengan ID harus gini. Nah, ini ID-nya bakalan ikutan diganti. Kalau ID kayak gini, kalau misalkan kalian mau pengen, oh, oh ya betul. Oh, atau enggak, kalian bisa langsung ke sini, bisa bisa.
Ya, Ah. nah, gini aja. Contoh ya, kita jalankan. Kita lihat ada namanya kamar William. Ya, Kita ada. oh, belum ada case 3-nya teman-teman. Case 3. Gitu. Masukkan nama. Kamar, kamar William ya. Data tidak ditemukan. Bentar. Kamar William L2. Coba. Kamar William. Data tidak ditemukan. Nah, ini berarti errornya di apa? Errornya kira-kira pasti ada di strclp-nya. Coba kita tanya di Google. Cara pakai strcmp C. Jika hasil 0 kedua string sama. Ya udah bener loh. Siapa yang salah? Mari kita lihat dulu. Hmm, Oke teman-teman, sudah ketemu nih. Setelah, aduh jam 4 pagi harus debugging nih, William juga udah capek lihat kan. Ya beginilah. Dua orang belum tidur. Aduh, Orang belum tidur. Coba bikin materi. ya memang agak-agak ini ya. Tiba-tiba ada Pak Guru. Apa? Tiba-tiba Oh, ada Pak Guru. oh kamu ini, oh parah banget sih. Ini style baru namanya. Udah lanjut Ya, guys. pakai aja. Kebanyakan ini. Nah, jadi kenapa kok error teman-teman? Nah, sebenarnya errornya lumayan lucu. Aku udah cari tahu. Ya, which is kita berdua cari tahu sih. Ternyata itu gara-gara tadi. Nah, waktu kita fcase ini teman, di sini tuh yang disimpan tuh ternyata nggak cuman dari apa namanya, nggak cuman dari eh, karakter yang kita tulis aja, tapi enternya itu berkemungkinan dia bakalan ikut masuk ke dalam variabel. Jadi kadang kayak isinya kayak ini ya. Kamar berhasil tambahkan, tapi enternya ini bisa jadi kayak itu. Makanya kita harus clear dulu caranya gimana. Nah, ini dia. strcspn string nama kita rubah nih yang slash enternya itu jadi string kosong. String kosong itu apa? Itu penutup untuk string. Kalau misalkan kalian nanti belajar Java, nanti ada yang namanya string builder. Nah, itu waktu kita pengen jadiin itu sebagai string, kita harus merubah akhirannya itu menjadi string kosong atau ditutup. Coba kita coba dulu edit. Data tidak ditemukan, anjing. Udahlah, capek lah. Kayaknya kita mau tanya AI aja, udahlah. Yuk, kita tanya AI yuk. Sudah jam berapa ini? Jam 4 pagi. Aduh. AI mana yang Orang mau kita tanyakan ini? Kita tanya tidur cuma Cloud. 2 jam. Disuruh bikin materi. Jelasin. Ya, kok lagi ngapain nih? Nah ini. Duh, Benerin mana project sinyalnya kita. jelek lagi? Ya udah kita tanya AI-nya Gemini coba deh. Hmm. Kenapa kode saya tidak ditemukan? Ya, kode Anda tidak berfungsi karena bandingan operator per di sisi yang merupakan umum. Terus indeks jadi fungsi yang sudah menyulen. Sudah benar. Lah udah benar. Terus apa yang salah? Disuruh pakai CMP. Lah kan emang pakai CMP. Aduh, mana tadi? Oh, kita rubah ya.
Oh, gara-gara ininya tadi kita rubah teman-teman. Tuh, oke kita pakai cara rubah lagi ya. Kamar I, oh, nama kamar, nah, nama, sama dengan sama dengan nol. Apalagi itu. Fungsi edit secara umum sudah benar, tapi perlu penyesuaian bagian FPS untuk nama baru. Apa ini? Oke, feature-nya disuruh hilangin teman-teman. Kita coba ya. Kayak edit. Nah, nggak bisa dong. Tetap harus ada feature. Masukkan nama, kamar, India. Oh, bisa teman-teman. Jadi errornya kenapa? Karena tadi aku rubah dari strcmp ke string biasa, ya kan, ke compare biasa. Jadi strcmp kayak yang aku bilang tadi ya, dia nge-compare string pertama dengan string keduanya, pakai koma ya pemisahnya. Dan nanti returnnya itu integer. Kalau nol itu berarti dia sama persis. Similar, bukan similar lagi, sama persis. Benar-benar gak ada yang beda itu hasilnya nol. Tapi kalau misal ada yang beda, bisa negatif, bisa positif. Tergantung dari gede mana sih string yang pertama sama string yang kedua gitu. Nah ini udah bisa ya. Mungkin ID barunya berubah jadi 1945. Dim langsung ke glitch. Nah, ini kenapa? Kalau kita lihat dulu nama baru. Nah karena di sini belum ada gecarnya teman. Ingat kalau misalkan habis pakai scan F wajib ada gecar kalau mau pakai fgets. Kita edit, masukkan nama William, kamar William. Di baru 19 baru William. Jadi untuk kita tampilkan, boom. ID 1945 namanya William. Boom. Sudah berhasil loh. Saya tes untuk mode AI ke. Emang harusnya tuh dari tadi tanya AI tadi. Makanya kita perbolehkan pakai AI juga. Oke, berarti tinggal yang delete aja. Yang exit kayaknya nggak usah kita praktekkan. Udah pada bisa lah ya kalau yang exit doang. Terus, terus kita sini void hapus. Kita pertama ya biasa lah ya kayak yang diedit. Kalian cari dulu ini, kalian copy aja nggak apa-apa. Ini ya, intinya ya dia bakal ngedit card, terus new inputan, masukkan nama yang pengen dihapus. Habis itu dicek dulu ya kan, dipanggil, bla bla bla, terus di tag datanya yang apa. Nah, tapi bedanya teman-teman kalau misalkan pengen dihapus, ini kalau misalkan kalian ngehapus biasa nih, biasanya kayak mungkin ada 5 indeks, indeks dari 0, 1, 2, 3, 4. Kalau indeks nomor 2-nya kalian hapus, itu kalian cuma ngilangin value atau isinya aja, tapi indeksnya masih tetap indeks 2. Jadi waktu kalian nyari pasti akan ada di indeks 2-nya itu kosong, cuman nggak kehapus. Makanya kita harus akalin teman-teman. Caranya gimana? Kita pakai for biasa. Eh, tapi kita langsung pakai ini Gituan. sama dengan indeks. Terus indeks lebih kecil dari total, indeks plus plus. Nah ya, ada yang gambar nggak? Kenapa kok ini indeks? Karena kita pengen merubah datanya itu dari indeks yang pas, indeksnya yang udah di return oleh si search by index ini. Jadi yang sebelum-sebelumnya kita nggak pengen ngerubah itu, kita cuma pengen ngerubah khusus dari indeksnya yang pas ke indeks yang di atas-atasnya. Di indeks yang di atasnya itu nggak akan berubah apa-apa sebenarnya ya, cuman beda indeksnya aja. Cuman di indeks yang pas ini,
bakalan ketimpa sama indeks di atasnya satu. Jadi bisa dibilang kayak hilang lah ya, karena value-nya udah ditimpa. Contohnya gini, kalau tinggal INT, oh INT sih, eh masih tadi tuh kamar, kamar indeks dot id kamar sama dengan kamar indeks plus satu dot id kamar. Kemudian kita pakai str cty berarti tambah kamar indeks kamar. Masukkan data dari kamar indeks plus satu buat nama kamar. Sudah selesai. Setelah selesai, totalnya kita printf. Total berhasil 100. Tanpa sistem harus. Oke, mari kita jalankan. Coba deh, kita tambah kamar dulu deh. ID-nya apa? 123. Ini William Oli Samping. Kita tambahkan satu data lagi. 2, 3, 4, 5. UKSW salah UKSW gitu. Terus kita mau edit UKSW. Data tidak ditemukan. Data tidak ditemukan lagi. William. Bentar. Kok ngebug lagi? Ada apa ini ya? Ampun. Nah, foto juga edit kamar KSW. Lihat semua. Kita cek dulu. Kita yang bagian sus indeksnya nggak kita rubah apa loh. Oh, kalau enggak ini yang dari buat ngebersihin cover ini, kita kayaknya harus copy juga teman-teman. Kenapa kok ini enggak ke detect? Jadi permasalahannya itu adalah karena kayak yang dibilang tadi ya, enternya itu dia ngikut teman-teman. Jadi jadi ditambahnya harus kita ganti juga. Add nama sebelum add kamar ini ya. Harus cek. Habis ini udah aman. Ini yang ketambah ID 9 Fatima itu. William Tri Samping. Langsung ditambahkan satu lagi. 23 PSW. Atau mau edit PSW gitu. Nah, temu teman-teman. Jadi permasalahannya itu tadi ya. Kalian harus kasih ini. Nama STR, CPN. Yang itu buat Kak. Kita nanti bakal nge-replace dari string nama ini, di mana yang kalau misalkan ada /n di dalamnya, kita bakal replace pakai string kosong. Masukkan nama baru FTI. Ya udah hilang. Jangan lupa nggak pakai sistem pause. Terus kita lihat tuh udah berganti jadi FTI. Kalau misalkan mau kita hapus BEM, kita mungkin kita hapus di tengah-tengah ya. Oh, kalau kita hapus langsung FTI, data tidak ditemukan lagi, ya ampun. Kenapa ini? Oh, saya tahu.
Aduh, berarti kita kayaknya pakai cara kedua aja teman-teman. Kita bakalan kayak yang di atas tadi ya. Ya, kita replace. Kita coba replace saja di sini pakai hmm, kamar. Ini kita copy aja dari sini. Kita copy. Ini di sini kita replace saja. Nah, jadi intinya itu ya di dalam kamar indeks yang di indeksnya ini nama kamarnya ya kalau misalkan dia ada enternya kita bakal rubah dia jadi string kosong ya sesimpel itu aja teman-teman. Apa di sini kasih gencar ya emang kadang bug itu bikin pusing apalagi jam 4 pagi jadi maaf ya ini William juga lagi lihat mukanya udah gak kelihatan. Itu kita jalankan ya 90 FTI gitu. Terus kita edit FTI di 99 namanya FTI nya 2 tambah SW ID-nya 909 SW KS EU. Atau kita hapus FTI nya 2 data berhasil dihapus. Untuk kita tampilkan boom. Yes sudah ke ini teman-teman. Apa namanya sudah terimplas ya satu ini dek mau dek satu dek dua sebentar ada yang sus kayaknya di bagian hapus. Oh iya ini harusnya bukan indeks plus plus man tapi i plus plus tapi nggak apa-apa deh sama aja teman-teman karena yang pakai nanti juga harusnya ini i plus plus ini i plus plus kalau lebih begini lah ya ini harusnya diganti ini diganti i ini diganti i terus dari ini juga diganti i. Nah, kalau ganti lah secara fitur secara fungsi itu sama aja ya cuman kalau caranya kayak gini ya sama aja kayak kalian deklarasikan i di sini itu nggak ada gunanya gitu. Tapi secara fitur sama ada bedanya. Nah jadi kurang lebih itu ya teman-teman untuk CRUD pakai struct sebenarnya ya mirip sama pakai array cuma tadi ada beberapa bug tidak terduga ya ya maaf banget karena kami juga belum tidur udah jam 4 pagi. Kemarin tidur cuma 2 jam, hari ini kayaknya tidur juga 2 jam. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Will, ada kata-kata? Semangat, Semangat. karena Terus, masih semester awal. oke. Terus kalau kamu Ya, gimana? apa? Kalau kamu sendiri gimana? Kayaknya udah stres gitu. Oke, Ah. ya, cepet. Oke teman-teman, itu aja. Sampai jumpa di 2 minggu lagi. Dadah.